Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Indra Widana, CGP Angkatan 7 DKI Jakarta dari Jakarta Pusat, ingin membuat koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan satu. Pertama, terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber daya yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan yang belajar mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mengajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi adalah praktik pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada penilaian. Penilaian formatif memungkinkan untuk guru mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Berikutnya, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya mengajar, di kelas 6C SDN Keramat 06, sebelumnya kelas kita sudah mempraktekkan dengan sangat baik bersama peserta didik. Contoh, saya membuat RPP berdiferensiasi dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh setiap murid. Dalam hal ini, di kelas saya mempraktekkan membuat produk, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi setiap anak yang ada berjumlah 28 siswa, saya bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian mereka saya berikan tugas masing-masing setiap kelompok untuk membuat rangkaian seri, kelompok yang lain paralel. Jadi setiap kelompok berbeda, sehingga hasil yang didapatkan bisa dipraktikkan dan ilmu yang mereka dapatkan bisa dipresentasikan dengan baik dan benar. Sehingga guru hanya memantau kegiatan anaknya di sini yang lebih aktif. Ya, pembelajaran menyenangkan, salam dan bahagia, suasana kelas. Di kelas yang saya ajar, alhamdulillah anak-anak sangat senang karena hasilnya yang terbaik dapat dipasang di majalah dinding atau dipajang di kelas atau di tempat lain di sekolah yang bisa dilihat bahwa inilah hasil karya kelas 6, yaitu membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi dengan membuat demikian, anak-anak lebih termotivasi. Ternyata kok kenapa tidak menyala? Oh iya, ternyata
kabel yang digunakan ditempelkan ke baterai, positif dan negatif kurang pas atau kendur atau tidak tepat di tengah-tengah, sehingga lampu yang ada tidak menyala. Adapun kendala lain, anak kelompok lain membuat seri, tapi yang terjadi malah membuat rangkaian listriknya paralel. Ya, dari masing-masing yang sudah dibuat, anak pun mengetahui, ya, mana rangkaian listrik yang jika nyala lampunya lebih terang. Mereka bisa menjawab dengan baik dan benar, yaitu adalah rangkaian listrik paralel. Kemudian jika salah satu lampunya dilepas, ya, dicopot, maka lampu yang lain masih tetap menyala. Nah, sedangkan rangkaian listrik seri, nyala lampunya lebih rendah. Oke, pembelajaran yang bahagia tentu menyenangkan untuk anak-anak. Pembelajaran demikianlah yang tercipta pembelajaran berdiferensiasi, sehingga anak dapat merasakan langsung, membuat langsung apa yang dibuat. Oke, berikutnya jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan memantau mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Tentu berkaitan. Sebelumnya kita belajar di modul 1. Ya, berkaitan dengan modul 2, di mana modul 1 kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, belajar tentang visi guru penggerak. Yang ketiga, belajar nilai dan peran guru penggerak. Yang keempat, tentang budaya positif. Dilanjutkan sekarang modul 2, pembelajaran berdiferensiasi. Aksi nyata yang akan kita buat nanti tentu ada beberapa yang menghasilkan proyek. Baik, langkah pertama kita membuat konten, kedua proses, ketiga proyek. Jadi ketiga ini kita dapat combine dengan baik. Ya, sebelumnya guru membuat video pembelajaran untuk anak-anak praktik, sehingga sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat menyaksikan video pembelajaran, media pembelajaran yang dibuat oleh guru. Oke, inilah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang saya lakukan di kelas 6C, membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Selain video yang sudah kita buat bersama siswa, itu diupload ke dalam kanal YouTube, lalu hasil produknya kita pajang di sekolah. Ya, anak-anak bisa mengetahui, orang tua pun bisa melihat di dalam video, di dalam YouTube, ya, serta memberikan umpan balik, ya, kurangnya di mana dan kita melakukan perbaikan, ya, untuk menciptakan suasana pembelajaran kelas yang menyenangkan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Saya Hendra Widana, sekian. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.